Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Senang sekali pada pertemuan hari ini kita dapat kembali bertatap muka, meskipun kalian harus pesantren online lewat jaringan internet, tapi tidak masalah. Kita masih bisa untuk selalu tatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang biografi tokoh. Penasaran? Hari ini kita akan membahas biografi tokoh Bilal bin Rabah. Hari ini Bu Nanung ditemani oleh Ustadz kita, Bapak Haji Muhammad Arifin, yang akan kita tanya bagaimana biografi Bilal bin Rabah dan bagaimana kiprahnya dalam dunia Islam. Baik, monggo Bapak. Terima kasih Ustazah Nadung yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membicarakan tentang biografi sahabat Bilal bin Rabah. Perlu kita ketahui bersama bahwa Bilal bin Rabah adalah seorang budak dari negeri Habasyah atau yang sekarang dikenal dengan negeri Ethiopia. Dia adalah putra dari Bapak Rabah, ibunya bernama Hamamah. Dia lahir kurang lebih 43 tahun setelah Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah suatu hidupnya dia adalah menjadi salah seorang budak dari kaum Bani Abduddar. Sebagai budak dia bekerja dengan tulus ikhlas, dengan semangat. Saat itu dia diberi kepercayaan untuk mengembalakan kambing-kambingnya dan domba-dombanya. Dan Bilal ini karena memang orangnya sangat terpercaya, dia tidak pernah mengenal lelah. Dia melakukan kesemuanya itu dengan penuh keikhlasan. Suatu ketika majikan dari Bilal bin Rabah itu meninggal. Dia dititipkan kepada salah seorang yang sangat terkenal, yaitu Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf adalah salah seorang kafir Quraisy yang sangat berpengaruh. Suatu ketika Bilal bin Rabah dia mengembalakan kambing. Kemudian Bilal bin Rabah bertemu Rasulullah SAW yang saat itu menceritakan tentang keindahan agama Islam. Maka tidak begitu lama Bilal kemudian memutuskan diri sebagai mu'alaf. Akhirnya ringkas cerita, Bilal masuk agama Islam. Ya. Hal yang seperti ini kemudian diketahui oleh majikannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Tentu Umayyah bin Khalaf tidak senang atas keputusan Bilal bin Rabah yang telah mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Karena Umayyah bin Khalaf itu termasuk orang berpengaruh yang saat itu dia menyembahnya kepada berhala, yaitu Lata, Uzza, Manata, dan Uban. Jadi luar biasa ya Pak. Ya, luar biasa. Ketegaran Bilal bin Rabah untuk mempertahankan keimanan walaupun ditentang oleh majikannya. Oke. Seperti yang kita ketahui bahwa Bilal bin Rabah adalah memiliki julukan sebagai Muadzin ar-Rasul. Nah, itu bagaimana Pak? Oke. Jadi suatu ketika para sahabat Rasulullah SAW itu berkumpul di Masjid Nabawi atau Masjid Nabi. Saat itu menunggu datangnya waktu sholat. Tetapi karena tidak ada tanda untuk memulainya sholat, sampai akhirnya mereka menunggu dengan waktu yang cukup lama. Kemudian
seolah-olah mereka kayak saling tahu menahu sehingga langsung melaksanakan sholat secara berjamaah. Akan tetapi hal ini kelihatannya juga menyulitkan para sahabat karena jumlah umat Islam yang ada di Madinah saat itu sudah cukup banyak sekali. Berbeda sebelum umat Islam masih sedikit, mungkin ya hanya dengan lisan aja mereka sudah tahu bahwa saat ini sudah masuk waktunya sholat. Akan tetapi dengan kondisi yang umat Islam sudah cukup banyak, maka kemudian para sahabat ini juga kesulitan kapan datangnya waktu sholat karena tidak ada tanda-tanda untuk menentukan waktunya sholat. Nah, sebetulnya Rasulullah SAW di dalam sebuah kisah itu juga berikhtiar bagaimana supaya ada tanda untuk memulainya datangnya waktu sholat. Akan tetapi sebelum Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabat, ada salah satu sahabat yang namanya Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid itu mimpinya seperti ini. Suatu ketika Abdullah bin Zaid itu ketemu seorang laki-laki yang berjubah hijau. Kemudian dia membawa lonceng. Lalu kemudian di dalam mimpi itu Abdullah bin Zaid tanya kepada seorang laki-laki yang berjubah hijau, "Wahai orang yang berjubah hijau, bolehkah lonceng itu saya beli?" Kemudian orang yang berjubah hijau itu mengatakan kepada Abdullah bin Zaid, "Kamu tidak usah membeli lonceng ini." Lalu kemudian Zaid diberitahu, kalau kamu ingin menandai datangnya waktu sholat, maka ucapkan kalimat-kalimat yang mulia. Kalimat-kalimat yang mulia itu kemudian diucapkan oleh seorang yang berjubah hijau itu, yang bunyinya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Jadi kalimat adzan yang disampaikan seorang yang berjubah hijau itu kalimatnya seperti itu. Lalu kemudian setelah itu mimpi selesai. Pagi harinya Zaid bin Abdullah bin Zaid menghadap kepada Rasul. Ya Rasul, tadi malam saya mimpi seperti ini. Disampaikan kepada Rasul. Ternyata apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Zaid itu sama persis yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itulah kemudian awal pertama kali pertanda datanya sholat dengan lafal kalimah thayyibah, yaitu berupa azan. Baik. Lalu bagaimana Ustaz ketika kenapa yang ditunjuk pertama kali untuk melaksanakan adzan, melantunkan adzan itu kenapa Bilal bin Rabah? Oh begini, jadi saat itu Rasulullah SAW mencari sahabat yang suaranya bagus. Kebetulan Rasulullah tahu bahwa Bilal itu suaranya bagus, merdu, kuat, lantang. Ya, maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Abdullah bin Zaid untuk mengajari Bilal bin Rabah bacaan adzan itu. Lalu kemudian setelah itu Bilal bin Rabah diminta untuk mengumandangkan adzan, dan ternyata suara kumandang adzannya Bilal bin Rabah sangat menggetarkan sehingga para sahabat menangis mendengar suara Bilal bin Rabah yang begitu lantang, begitu merdu, yang menyentak hati, seolah-olah dia itu berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika saya pernah sesekali Ustadz membaca tentang biografi sejarah Bilal bin Rabah, ia dikatakan sebagai muadzin pertama. Apakah benar jika memang muadzin pertama itu Bilal dan pertama memandangkan adzan itu di Madinah? Betul. Ya betul, itu memang muadzin pertama kali dalam sejarah Rasulullah SAW yaitu adalah Bilal bin Rabah. Kenapa Bilal bin Rabah? Ada beberapa alasan, minimal ada 4 alasan Rasulullah memilih Bilal bin Rabah. Yang pertama, Bilal bin Rabah itu satu, suaranya merdu, lantang, kuat. Yang kedua adalah dia orangnya sangat terpercaya. Kemudian yang ketiga, dia sangat disiplin waktu. Kemudian dia sangat menghayati bacaan-bacaan lafal adzan itu sendiri. Dikisahkan ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan, saat membaca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal bin Rabah enggak kuat. Dia sangat terharu dengan nama kemuliaan Rasulullah yang diucapkan bersamaan dengan bersamaan dengan lafal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitulah kemudian Rasulullah SAW mempercayakan Bilal bin Rabah
sebagai muadzin pertama kali di dalam sejarah di kota Madinah setelah hijrah. Akan tetapi perlu diketahui setelah Bilal bin Rabah menjadi muadzin Rasulullah SAW dalam kurun beberapa tahun, Rasulullah SAW wafat. Kemudian Bilal bin Rabah minta untuk pensiun jadi muadzin dengan alasan dia tidak kuat kalau mendengarkan atau membaca lafal wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama Rasulullah disebutkan, dia tidak kuat, dia menangis terseduh-seduh, begitu rindunya kepada Rasulullah SAW. Itulah Bilal bin Rabah. Sebegitu cintanya kepada baginda Nabi ya Ustaz ya, Begitu luar biasanya. Sehingga ketika panggilan Nabi Muhammad SAW dilantunkan, disebut-sebut hingga ia tak kuasa meneteskan air mata. Betul itu. Baik, luar biasa sungguh teladan dari tokoh Bilal bin Rabah. Karenanya kita harus mengikuti apa yang disyariatkan oleh agama Islam, dan tentu kita harus menjalaninya dengan tulus dan ikhlas. Begitu Ustaz? Oke, mungkin ada tambahan sedikit. Jadi perlu kita ketahui bersama, sebelum munculnya adzan menjadi pertanda datangnya waktu sholat, sebetulnya ada sahabat-sahabat yang saat itu mengusulkan kepada Rasul, ya Rasul, supaya kita semuanya sebagai muslim itu tahu tanda akan datangnya sholat, bagaimana kalau misalkan tanda sholat itu dengan menyebutkan trompet seperti orang Yahudi. Akan tetapi Rasulullah menolak, nanti sama seperti orang Yahudi. Ada sahabat yang lain mengusulkan bagaimana kalau kita menyembunyikan lonceng seperti orang Nasrani. Rasulullah kemudian juga menolak. Bahkan ada sahabat yang mengusulkan bagaimana kalau kita menyalakan api seperti orang Majusi, sehingga nyalakan api yang berkobar-kobar itu bisa diketahui oleh masyarakat umum, sehingga ini mudah diketahui bahwa datangnya sholat sudah tiba. Akan tetapi itu semuanya ditolak oleh Rasulullah SAW. Sehingga yang dipakai akhirnya apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Zaid, yang kebetulan sama persis yang diterima oleh baginda Rasulullah SAW. Dan sampai sekarang tanda datangnya waktu sholat adalah dengan bacaan adzan. Adzan yang pertama kali dilantunkan oleh Bilal bin Rabah atas perintah Nabi Muhammad SAW di Madinah, begitu ya Ustaz ya? Betul itu. Dan itu juga atas mimpi dari Abdullah bin Zaid yang bertemu dengan seseorang menggunakan jubah hijau dan mencontohkan lafal adzan. Betul. Baik, seperti itu Ustaz? Iya. Ya. Baik, sekian adalah pembahasan kita tentang materi biografi tokoh Bilal bin Rabah. Bu Nanung dan Ustadz Arifin mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.